Alkitab dijiplak 4 kali. Alkitab itu dijiplak 4 kali. Ini ngarang apa ada bukti empirisnya, Pak Pendeta HTD? Ada buktinya dong, ya. Alkitab yang dijiplak itu Perjanjian Lama, ya. 3 kali dijiplak oleh Yahudi palsu. Oke. Terus 1 kali dijiplak oleh ya. Oke, 3 kali dijiplak oleh Yahudi palsu. Jadilah kitab yang disebut kitabnya ahli Taurat itu Targum, kitabnya orang Farisi itu Tanak, kitabnya orang Saduki itu Talmud. 3 kitab jiplakan dari Perjanjian Lama, Targum, Tanak, Talmud. Lalu sekitar abad ke-6 tahun 585-an Masehi, di Jazirah Arab muncul Alkitab terjemahan bahasa Arab. Maksudnya apa? Ada yang niru juga gitu. Silahkan Anda yang membuktikan. Ya. Ya, ciri-cirinya apa sih, Pak? Ciri-cirinya kalau kitab-kitab yang di luar sana itu ternyata jiplak atau niru Alkitab, gampang, nabinya sama. Kitabnya Targum, Tanak, Talmud, nabinya sama, tokohnya sama. Adam, ya, sama gitu ya. Ya, Adam, Henoh, Nuh, ya, Musa, Daud, sama, semua tokohnya sama. Pak, yang di Jazirah Arab, Pak, yang Alkitab bahasa Arap, apakah tokohnya sama? Jawab aja sendiri. Ya. 4 kali Alkitab dijiplak. Ya. Jadi menjiplak itu pasti menjiplak itu kepada kitab-kitab yang ada di sekitarnya saat itu. Orang Yahudi palsu, ingat ya, Yahudi palsu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9. Lalu ada juga umat tidak mengenal Allah. Itu juga niru dari Alkitab, ya. Alkitab mana, Pak? Ya, Alkitab bahasa Arab lah. Clear? Alkitab dijiplak 4 kali. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan tidak pernah ada kitab suci selain Alkitab. Maka dibuka semua kitab. Pada saat penghakiman nanti dibuka semua kitab. Tidak ada disebut kitab suci. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahasa Indonesia itu kitab suci. Bahasa Arab, kenapa Alkitab dipakai di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia? Karena menyadur dari Alkitab bahasa Arab. Ya. Ya. Ada istilah di dalam bahasa Arab, Alkitab itu artinya adalah kitab suci. Bahasa Inggrisnya scripture, bahasa Yunaninya adalah agiagrafi, bukan biblos. Biblos itu karangan, ya, karangannya Tritunggal sama Mukalab itu. Yesus Kristus Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega, Pencipta segalanya, Penguasa langit bumi, Kaulah Allah, Juru Selamatku. Inilah iman kami, Yesus Kristus Tuhan Allah, dipuji kami sembah, muliakan ditinggikan, Yesus Kristus, Allah yang benar. Sungguhlah bangga punya Allah yang maha tinggi, yang
setia dan yang adil, terpujilah. Sungguhlah bangga punya Allah yang maha tinggi, yang setia dan yang adil, Yesus Kristus namanya. Jadi very clear, Alkitab pernah diciplak 4 kali. Ya. Sekedar di edit sih banyak ya, termasuk orang Katolik, orang Protestan ya. Itu juga mengedit Alkitab ya. Yaitu Tuhan diganti Tuhan dan segala seperti itu. Oke, very clear. Jadi Alkitab pernah diciplak 4 kali ya. 3 kali diciplak oleh Yahudi palsu, yaitu ahli Taurat, Farisi dan Saduki, dan 1 kali Alkitab bahasa Arab juga ditiru juga. Very clear. Nanti di surga pada saat penghakiman terakhir ternyata dibuka semua kitab, nggak ada yang suci. Ya, jadi satu-satunya yang kita punya adalah Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya.